너 말이야. Peredaran narkoba jenis baru mulai masuk ke kawasan Korea Selatan melalui penjahat terbesar di daerah Jepang. Dibantu pihak polisi lokal, narkoba jenis baru ini telah beredar luas di Korea Selatan. Tapi paman kita yang tak terkalahkan, yaitu Ma Dong-suk, mencoba untuk membongkar sindikat narkoba tersebut. Lalu, bagaimanakah Ma Dong-suk menghadapi penjahat yang sangat mengerikan dan sadis ini? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali sosok pria sadis bernama Jo Seong. Tanpa basa-basi, ia langsung membantai seorang pria yang berusaha mengganggu bisnis narkobanya. Ternyata pria tersebut merupakan agen polisi. Setelah itu, Jo Seong memarahi anak buahnya yang tak berhati-hati saat bertransaksi narkoba. Lanjut lagi, mayat agen polisi tersebut dibuang ke laut dengan memberat sebuah batu. Esok paginya terjadi keributan akibat ulah preman cire di jalan raya. Mereka asik mengemudi orang yang berani melawan mereka. Dan inilah polisi pahlawan kita, Ma Dong-suk. Dengan santainya, Ma Dong-suk langsung memberikan pelajaran yang tak akan dilupakan para preman tengil tersebut. 너 말이야. Sesampainya di kantor, Ma Dong-suk langsung kena semprot atasannya karena dinilai terlalu barbar saat menangkap penjahat dan malah merugikan pihak polisi karena harus mengganti properti masyarakat yang rusak. Tak lama ada laporan tentang kematian misterius seorang wanita yang membuat Ma Dong-suk dan tim segera bergegas ke lokasi dan mengabaikan bosnya yang terus marah-marah. 처리한 게 뭐야? 민중의 몽둥이야. 근데 제발 좀 좋게 데려와. Di TKP, diketahui bahwa wanita itu meninggal karena terjatuh dari lantai 8 apartemen. Karena penasaran, Ma Dong-suk pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil autopsi wanita itu. Diketahui bahwa wanita itu ternyata meninggal akibat serangan jantung. Hal itu disebabkan ia terlalu banyak mengkonsumsi narkoba jenis baru, yaitu hiper. Dapat disimpulkan bahwa wanita ini tidak bunuh diri, melainkan dilempar seorang dari lantai 8 saat sudah overdosis. Ma Dong-suk segera menelpon kapten tim dan meminta izin untuk menangani kasus ini. Penyelidikan pun dimulai. Ma Dong-suk menuju pemilik klub di mana wanita itu bekerja. Malam harinya, paman Ma Dong-suk dan satu anggotanya yang bernama Min Jae mendatangi klub tersebut. Atas bantuan Dong-mun, mereka berhasil memasuki klub tanpa pemeriksaan. Tak buang-buang waktu, Ma Dong-suk langsung menuju ruangan khusus para pengunjung elit pemakai narkoba. Setelah mendapatkan satu bukti adanya hiper narkoba jenis baru, Ma Dong-suk langsung menuju satu ruangan dan menangkap beberapa pemuda. 요거랑 여기 있는 거 다 담아요. Lanjut lagi, Ma Dong-suk menangkap pemilik klub bernama Sang Chul. Di tempat lain, polisi korup bernama Jo Seong yang muncul di awal film membunuh polisi sedang bertemu dengan pembeli hiper dari Jepang. Seorang bos wanita Jepang meminta 20 kg hiper dan meminta Jo Seong segera menyiapkan narkoba tersebut. Jo Seong menyanggupinya dalam 2 hari. Singkat cerita, Ma Dong-suk mendapat rekaman pria yang bersama wanita di klub sebelum meninggal dan jatuh dari lantai 8. Ia meminta informasi dari Sang Chul. Sang Chul yang masih sombong malah membentak dan mengancam Ma Dong-suk dan timnya karena salah menangkap orang. 작정하고 약을 파는데 제가 그걸 어떻게 합니까? 잠깐만요. 아이고 얘가 왜 이래? Namun dengan sedikit tamparan kasih sayang membuat Sang Chul ketakutan dan akhirnya memberitahukan bahwa pria itu bernama Hiroshi. Namun ia tak tahu pasti di mana tempat tinggalnya. Tapi Sang Chul tahu bahwa selain ke klubnya, Hiroshi juga sering ke klub lain yang dimiliki oleh seorang wanita. Tanpa buang-buang waktu, Ma Dong-suk, Min Jae dan juga Dong-mun menuju rumah pemilik klub. Seperti biasa, Ma Dong-suk mendobrak pintu itu, menghajar pengawal tanpa terluka sedikit pun. Di tempat ini, Ma Dong-suk mendapatkan beberapa paket narkoba hiper.
Pemilik klub kemudian memberitahu bahwa Hiroshi adalah gangster dari Jepang dan memproduksi hiper itu sendiri. Di waktu yang sama, Kapten Kim menghubungi Ma Dong-suk dan memberitahukan bahwa telah berhasil menemukan persembunyian Hiroshi. Ma Dong-suk berpesan agar Anda hati-hati karena Hiroshi seorang yakuza. Penggerbekan pun dilakukan. Dengan susah payah, Kapten dengan 2 anak buahnya menghadapi Hiroshi dan juga 1 rekannya. Namun beruntungnya mereka berhasil menang dan mendapatkan jackpot, yaitu hiper berbobot 20 kg. 뭐야 이거? Saat mereka menuju kantor polisi, Kapten menelepon Ma Dong-suk untuk menceritakan temuan ini. Namun sayang, tiba-tiba sebuah mobil misterius menabrak mobil mereka. 3 orang bertopeng turun dari mobil dan segera mengambil hiper, serta membunuh Hiroshi. Singkat cerita, 3 orang misterius itu ternyata adalah Jo Seong dan juga 2 anak buahnya. Jo Seong kemudian menghilangkan semua barang bukti termasuk identitas dari Hiroshi. Jo Seong kemudian mendatangi anak buahnya bernama Tomo. Ia marah kepada Tomo karena lalai menjaga hiper, hingga hampir diambil oleh polisi. Ternyata sebelumnya Jo Seong dan juga Tomo berniat mengkhianati bos besar mereka, yaitu Ichiso, dan menjual hiper ke wanita dari Jepang. Besoknya Tomo mendatangi anak buahnya bagian pengemasan yang bernama Tejo. Di sini Tomo meminta Tejo untuk segera mempersiapkan hiper untuk diserahkan ke pembeli Jepang. Tejo juga ditugaskan menggantikan posisi Hiroshi dan menguasai wilayah Hiroshi. Ma Dong-suk sendiri menjenguk anggotanya di rumah sakit. Ia juga mendapatkan bukti sebuah pistol polisi di markas Hiroshi. Seorang polisi kemudian menceritakan bahwa pistol itu milik atasannya. Atasannya menghilang beberapa hari lalu saat menyelidiki peredaran narkoba di wilayahnya. Ia merasa curiga dengan kepolisian divisi narkotika yang berhasil menangkap geng hiu putih. Geng tersebut adalah pengedar hiper pertama kali di Korea. Namun anehnya saat gangster itu ditangkap, mereka tak menemukan hiper. Atas informasi itu, Ma Dong-suk dan juga Min Jae kemudian mencoba mendatangi kantor polisi divisi narkotika. Di sana ia bertemu dengan Jo Seong. Jo Seong dan anak buahnya tak mau memberikan informasi apapun dan terkesan meremehkan Ma Dong-suk. Saat Ma Dong-suk membahas hilangnya polisi divisi narkotika, Jo Seong berubah lebih arogan yang membuat Ma Dong-suk curiga. 실례인 것 같습니다. 뭐라도 나오면 연락드릴게요. 네. Setelah itu, Ma Dong-suk mendatangi seorang mantan gangster pengedar narkoba untuk mencari tahu keberadaan Tomo. Orang itu bernama Cherry. Dengan sekali gebuk, Cherry akhirnya mau bekerja sama. 죽기 싫으면 그냥 가. Cherry belum mempunyai informasi tentang terlibatnya Jo Seong. Namun ia tahu peredaran hiper dari orang-orang Jepang yang sering datang ke klub. Di waktu yang sama, bos Yakuza bernama Ichiso mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Tomo dan juga Jo Seong. Ia kemudian mengutus Iki, anak buahnya yang terbaik, untuk mengambil kembali hiper yang kini tengah dibawa Tomo. Sedangkan Jo Seong saat ini sedang berhadapan dengan Jin yang menagih hiper sebanyak 20 kg sesuai kerjasama mereka. Jo Seong mendapat kabar dari Tomo bahwa Ichiso telah mengutus Riki untuk menempatkan mereka berdua. Untuk itu Tomo saat ini tak mau memberikan hiper untuk dijual kepada Jin demi keselamatannya. Beruntungnya Jin masih memberikan kesempatan kedua pada Jo Seong untuk bisa membawakan hiper kepadanya. Segera Jo Seong mencari keberadaan Tomo untuk mengambil hiper. Namun terlambat, Riki dan anak buahnya sudah lebih dulu mendatangi markas Tomo dan membantai semua anak buah Tomo. Ternyata Tomo tak berada di markasnya, sehingga Riki belum bisa mendapatkan hiper yang dicarinya. Lanjut lagi, Cherry mengantarkan Ma Dong-suk ke sebuah klub untuk mencari informasi tentang keberadaan Tomo. Ia berhasil menangkap salah satu bawahan Tomo, yaitu Tejo. Jo Seong juga mendapat info keberadaan Tomo di sebuah hotel. Ia pun segera menuju hotel tersebut. Tapi kenyataannya malah Riki lebih dulu sampai di lokasi Tomo berada. Tomo yang akan kabur tak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dibawa oleh Riki. Saat di parkiran, mereka tak sengaja berpas-pasan dengan Ma Dong-suk dan juga Min Jae. Ma Dong-suk segera mencegat mereka. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Namun di sini Ma Dong-suk harus kalah karena ditabrak Riki dan mereka berhasil kabur. Di luar, Jo Seong melihat kejadian itu dari luar hotel. Singkat cerita, Tomo dibawa ke sebuah dermaga dan dieksekusi Riki karena Tomo tak mau memberitahu lokasi narkobanya berada. Paginya Mai Tomo menjadi pusat perhatian kepolisian, termasuk Jo Seong. Kembali ke Ma Dong-suk.
Tejo pun diinterogasi. Namun, ia tak punya informasi tentang Tomo. Ia hanya bertugas sebagai kepala packing keeper. Namun setelah sedikit berpikir, Tejo memberikan kesimpulan bahwa ada seseorang yang lain selain Tomo dan juga Ricky. Untuk itu, Ma Dong-suk harus membongkar identitas seorang misterius tersebut. Dimulai dengan mencari barang bukti di kantor Tomo. 리키 이놈 알아? 저 오늘 처음 이치조구미 회장 직속 해결사. Di waktu yang sama, mayat dan polisi yang dulu dibunuh Joseo ditemukan. Ma Dong-suk makin semangat untuk membongkar kasus ini. Malam harinya, salah satu anak buah Joseo mendatangi kantor Tomo dan berusaha mencari narkoba yang disembunyikan Tomo. Namun sial, Ricky dan anak buahnya juga datang ke tempat itu. Anak buah Joseo dibantai dengan sadis oleh Ricky. Esoknya, Joseo merasa semakin terjepit. Ia melihat kematian anak buahnya. Selain itu, ia juga mendapat peringatan keras dari Izuzo. Joseo masih tak peduli. Ia juga dengan beraninya datang menghadap Jin dan malah membantai anak buah Jin untuk meminta waktu lebih mencari narkoba yang disembunyikan Tomo. Kembali ke Ma Dong-suk, ia terlambat. Kantor Tomo sudah dipenuhi oleh tim Inavis. Ma Dong-suk tahu bahwa yang meninggal itu anak buah Joseo dari Departemen Narkotika. Ia pun segera mendatangi kantor Joseo untuk mencari informasi. Namun Ma Dong-suk ditolak oleh anak buah Joseo, dan inilah yang terjadi. 이발 새끼들. Setelah itu, Tejo kembali memberikan masukan untuk mencari narkoba itu di sebuah kantor dekat dermaga, di mana para Yakuza sering bertransaksi di sana. Sesampainya di sana, benar saja, salah satu anak buah Ricky berada di sana. Tanpa basa-basi, Ma Dong-suk membantai semuanya. Namun, lagi-lagi tak ada informasi yang ia dapati. Tak lama, Ma Dong-suk menemukan sebuah kunci akses ke sebuah kapal. Karena curiga, Ma Dong-suk langsung mencari narkoba di kapal tersebut. Ma Dong-suk juga menemukan fakta bahwa kapal tersebut digunakan untuk memproduksi Reaper. Tak lama, ia juga berhasil menemukan narkoba yang Tomo simpan, yang telah digantung di laut. Ma Dong-suk kemudian mempunyai rencana untuk menjebak Ward Joseo, yang ia curigai sebagai polisi korup pembantu pengedaran Reaper. Ma Dong-suk kembali menemui Cherry dan memintanya untuk bernegosiasi dengan Joseo. Cherry berpura-pura akan menyerahkan Reaper seberat 20 kg kepada Joseo agar bisa bergabung menjadi pengedar Reaper seperti dulu. Joseo termakan jebakan tersebut dan segera memberikan 어쩌다 보니 저 하이퍼 여보세요? 기억하시려나? Malam harinya, Cherry pun datang sesuai alamat yang diberikan oleh Joseo. Dengan membawa sebuah koper, Cherry menuju lantai 3. Sedangkan Joseo sendiri berada di luar gedung. Ternyata Joseo menjebak Cherry dengan menyuruh Ricky datang juga ke tempat itu. Ma Dong-suk segera berusaha menolong Cherry, namun sayang, ia dipukul dari belakang yang membuatnya pingsan. 이런 씨. 일본 말을 몰라요. 알려주세요. Di luar gedung, Min Jae juga diserang Joseo dengan beberapa anak buahnya untuk merebut narkoba yang dibawa Min Jae. Akhirnya Joseo berhasil membawa narkoba itu kabur. Setelah bantuan datang, Min Jae menyusul Ma Dong-suk. Namun ia dan satu rekannya tak bisa mengalahkan seorang pengawal Ricky. Lanjut lagi, di markas Ricky, Ma Dong-suk disiksa. Tak lama Joseo menghubungi Ricky dan mengatakan bahwa ia telah mencuri narkobanya. Ricky pun naik pitam dan ia tak sadar bahwa Ma Dong-suk telah bangkit dan membantai anak buahnya. Ma Dong-suk kemudian dihadapkan melawan ajudan Ricky. Keduanya sama-sama kuat, namun hasil akhirnya paman kita tetap menang. Ricky kemudian maju melawan Ma Dong-suk 1 lawan 1. Dengan pedang andalannya, ia mulai membuat Ma Dong-suk terpojok. Tapi lagi-lagi paman kita bukanlah orang yang lemah yang memakai senjata. Dengan pukulan andalannya membuat Ricky terkapar tak berdaya. Kini masalahnya tinggal menangkap Joseo. Joseo sendiri sedang mengumpulkan semua uang dan barang-barang berharga miliknya sebelum kabur. Saat akan keluar kantornya, Ma Dong-suk datang dan segera menghentikan Joseo. Mau tak mau, Joseo kembali ke kantornya. Ma Dong-suk kemudian menyusul ke dalam kantor. Pertarungan keduanya terjadi di ruangan kantor Joseo. Karena efek kelelahan, Ma Dong-suk sedikit kewalahan menghadapi Joseo. Tapi dengan ketangguhan serta pukulan supernya,
Ma Dong-seok membuat Go Seong tak sadarkan diri, dan lagi-lagi anggotanya telat untuk membantu. Setelah itu, semua kebusukan peredaran narkoba terbongkar, dan film pun ditutup dengan Ma Dong-seok dan anggotanya serta Cherry berpesta di sebuah kedai. Itulah tadi alur cerita film dari film yang berjudul No Way Out. Film tersebut menggambarkan betapa berbahaya narkoba. Bukan hanya efek bagi tubuh kita, dari proses peredarannya pun menimbulkan masalah dan membuat banyak orang kehilangan nyawa. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.